Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap kisah-kisah luar biasa dari 7 wanita cantik yang terlibat dalam dunia spionase. Mereka bukan hanya memikat dengan kecantikan mereka, tetapi juga dengan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Dari Matahari hingga Nur Inayat Khan, setiap wanita ini memiliki cerita yang penuh dengan intrik, keberanian, dan pengorbanan. Temukan bagaimana mereka menggunakan pesona dan kecerdasan mereka untuk mengumpulkan informasi penting, menjalankan misi berbahaya, dan melawan musuh-musuh mereka. Kisah-kisah ini akan membuat Anda terpesona dan terinspirasi oleh keberanian mereka. Mari kita mulai. Satu, Matahari. Pertama, kita punya Matahari. Lahir sebagai Margaretha Gertruida Zell pada tanggal 7 Agustus tahun 1876 di Leeuwarden, Belanda, dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya, Adam Zell, adalah seorang pedagang topi yang sukses, sementara ibunya, Antje van der Melen, adalah keturunan Indo-Belanda Jawa. Namun, kehidupan awalnya tidak selalu mulus. Ketika Margaretha berusia 13 tahun, ayahnya bangkrut dan orang tuanya bercerai. 2 tahun kemudian, ibunya meninggal dunia, dan Margaretha serta saudara-saudaranya harus tinggal dengan kerabat yang berbeda. Pada usia 18 tahun, Margaretha melihat iklan di surat kabar tentang seorang kapten tentara Belanda, Rudolf Macleod, yang mencari istri. Melihat ini sebagai kesempatan untuk keluar dari kesulitan hidupnya, dia menikah dengan Macleod pada tanggal 11 Juli tahun 1895. Pasangan ini pindah ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dan memiliki 2 anak, Norman John dan Luz Jeanne. Selama tinggal di Jawa, Margaretha menyelami budaya lokal dan bergabung dengan komunitas tari, mengadopsi nama panggung, Matahari, yang berarti, matahari, dalam bahasa Melayu. Setelah pernikahannya berakhir dengan perceraian pada tahun 1904, Margaretha pindah ke Paris dan memulai karir sebagai penari eksotis. Dengan pesona dan kecantikannya, Matahari segera menjadi terkenal di kalangan elit Eropa. Namun, di balik gemerlap panggung, dia juga menjalani kehidupan ganda sebagai mata-mata untuk Jerman selama Perang Dunia Pertama. Menggunakan daya tariknya, Matahari berhasil mengumpulkan informasi penting dari para pejabat tinggi dan perwira militer. Sayangnya, aktivitas spionasenya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1917, dia ditangkap oleh pihak berwenang Prancis atas tuduhan menjadi mata-mata ganda. Setelah melalui proses pengadilan yang kontroversial, Matahari dinyatakan bersalah dan dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 15 Oktober tahun 1917. Hingga hari ini, kisah hidupnya tetap menjadi salah satu cerita paling menarik dan tragis dari era Perang Dunia Pertama. Dua, Anna Chapman. Selanjutnya, Anna Chapman, seorang agen rahasia Rusia yang ditangkap di Amerika Serikat pada tahun 2010. Anna, yang memiliki nama asli Anna Vasilyevna Kushchenko, lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1982 di Volgograd, Uni Soviet. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, Anna berhasil menyusup ke dalam lingkaran elit Amerika. Dia menggunakan pesonanya untuk mendekati target dan mengumpulkan informasi rahasia yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Rusia. Anna adalah bagian dari jaringan mata-mata yang dikenal sebagai The Illegals Program, yang merupakan salah satu jaringan spionase terbesar yang pernah ditemukan di Amerika Serikat. Jaringan ini terdiri dari agen-agen yang hidup dengan identitas palsu dan beroperasi tanpa perlindungan diplomatik. Anna dan 9 agen lainnya ditangkap oleh FBI pada tanggal 27 Juni tahun 2010, setelah penyelidikan yang panjang dan rumit. Penangkapan ini terjadi setelah seorang agen FBI yang menyamar berhasil mendapatkan kepercayaan Anna dan menggunakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh jaringan mata-mata tersebut. Setelah penangkapannya, Anna mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk bertindak sebagai agen pemerintah asing tanpa melaporkan kepada Jaksa Agung Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Juli tahun 2010, Anna dan 9 agen lainnya dideportasi ke Rusia sebagai bagian dari pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia. Setelah kembali ke Rusia, Anna menjadi selebriti dan sering muncul di media. Dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis dan menjadi pembawa acara televisi.
Meskipun karir spionasenya berakhir, kisah Anna Chapman tetap menjadi salah satu cerita mata-mata paling menarik di abad ke-21. Christine Granville. Christine Granville, agen rahasia Polandia yang bekerja untuk Inggris selama Perang Dunia Kedua, adalah salah satu agen wanita paling berani dan legendaris dalam sejarah. Lahir dengan nama Maria Krystyna Janina Skarbek pada Mei tahun 1908 di Warsawa, Polandia, ia berasal dari keluarga bangsawan Polandia dan memiliki darah Yahudi dari pihak ibunya. Christine dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam menjalankan misi-misi berbahaya di Eropa yang diduduki Nazi. Setelah invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939, Christine dan suaminya, seorang diplomat Polandia, melarikan diri ke Inggris. Di sana, ia menawarkan jasanya kepada MI6, Badan Intelijen Inggris, dan segera direkrut sebagai agen rahasia. Salah satu misi pertamanya adalah menyelundupkan propaganda dan dana ke Polandia yang diduduki melalui pegunungan Carpathian. Christine menggunakan keterampilan bersembunyi dan berkomunikasi dengan gerakan perlawanan Polandia untuk mengumpulkan intelijen penting bagi sekutu. Keberaniannya dalam menghadapi bahaya membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Selama kariernya, Christine terlibat dalam berbagai operasi penting, termasuk membantu melarikan diri tahanan perang Inggris dan menyabotase jalur komunikasi Jerman. Ia juga dikenal karena kemampuannya dalam menyamar dan beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang berubah-ubah. Christine Granville dianugerahi berbagai penghargaan atas jasanya, termasuk George Cross dan Order of the British Empire. Namun, hidupnya berakhir tragis pada tahun 1952 ketika ia dibunuh oleh mantan kekasihnya di sebuah hotel di London. Meskipun demikian, warisannya sebagai salah satu agen rahasia paling berani dan efektif dalam sejarah tetap dikenang hingga hari ini. Nancy Wake. Nancy Wake, pahlawan perlawanan Prancis. Nancy Wake, lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1912 di Wellington, Selandia Baru, adalah seorang agen rahasia Australia yang bekerja untuk perlawanan Prancis selama Perang Dunia Kedua. Dijuluki White Mouse oleh Gestapo karena kemampuannya menghindari penangkapan, Nancy memainkan peran penting dalam berbagai operasi sabotase dan penyelundupan yang membantu melemahkan kekuatan Nazi di Prancis. Nancy tumbuh besar di Australia setelah keluarganya pindah ke Sydney. Pada usia 16 tahun, dia meninggalkan rumah dan bekerja sebagai perawat sebelum akhirnya pindah ke Eropa untuk mengejar karir di bidang jurnalisme. Di sana, dia menyaksikan kebangkitan Nazi dan kekejaman mereka terhadap orang Yahudi, yang memotivasi dirinya untuk bergabung dengan perjuangan melawan mereka. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Nancy bergabung dengan perlawanan Prancis dan menjadi salah satu agen Special Operations Executive SU Inggris yang paling efektif. Dia dilatih dalam berbagai keterampilan seperti komunikasi radio, peledakan, dan taktik gerilya. Nancy memimpin banyak misi berbahaya, termasuk menghancurkan jalur kereta api dan menyelundupkan senjata serta peralatan kepada pejuang perlawanan. Keberanian dan kecerdikannya membuatnya menjadi salah satu wanita paling dicari oleh Nazi. Gestapo bahkan menetapkan hadiah besar untuk penangkapannya. Meskipun menghadapi bahaya besar, Nancy terus berjuang dengan gigih. Pada satu kesempatan, dia harus berjalan sejauh 500 km melintasi pegunungan Pyrenees untuk menghindari penangkapan. Setelah perang, Nancy dianugerahi banyak penghargaan atas jasanya, termasuk George Medal dari Inggris, Medal de la Resistance dari Prancis, dan Medal of Freedom dari Amerika Serikat. Dia dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Perang Dunia Kedua, yang keberaniannya menginspirasi banyak orang. 5. Violet Sezabo. Violet Sezabo adalah seorang agen rahasia Inggris yang terkenal karena keberaniannya dalam menjalankan misi-misi berbahaya di Prancis selama Perang Dunia Kedua. Lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1921 di Paris, Prancis, dari ayah Inggris dan ibu Prancis, Violet tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh dan bersemangat. Pada awal Perang Dunia Kedua, Violet bergabung dengan Women's Land Army dan kemudian bekerja di pabrik amunisi di London.
Pada tahun 1940, ia bertemu dan menikah dengan Etienne Sezabo, seorang perwira legiun asing Prancis. Sayangnya, Etienne tewas dalam pertempuran El Alamein pada tahun 1942, meninggalkan Violet dengan seorang putri kecil. Terinspirasi oleh kematian suaminya, Violet memutuskan untuk bergabung dengan Special Operations Executive (SU), sebuah organisasi rahasia Inggris yang bertugas melakukan sabotase dan spionase di wilayah musuh. Setelah menjalani pelatihan intensif, Violet dikirim ke Prancis yang diduduki Nazi untuk menjalankan misi pertamanya pada April tahun 1944. Misinya adalah untuk mengumpulkan intelijen dan mengkoordinasikan gerakan perlawanan Prancis. Pada misi keduanya di Prancis pada Juni tahun 1944, Violet ditangkap oleh tentara Jerman setelah baku tembak yang sengit. Ia kemudian diinterogasi, disiksa, dan akhirnya dideportasi ke kamp konsentrasi Ravensbrück di Jerman. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Violet tetap teguh dan tidak mengungkapkan informasi penting kepada musuh. Pada tanggal 5 Februari tahun 1945, Violet Sezabo dieksekusi di Ravensbrück pada usia 23 tahun. Keberanian dan pengorbanannya diakui secara luas, dan ia dianugerahi George Cross secara anumerta, salah satu penghargaan tertinggi di Inggris untuk keberanian di luar medan perang. Selain itu, ia juga menerima Croix de Guerre dan Resistance Medal dari pemerintah Prancis. Hingga hari ini, Violet Sezabo dikenang sebagai pahlawan yang berani dan penuh pengorbanan. Kisah hidupnya telah diabadikan dalam buku dan film, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Virginia Hall. Virginia Hall adalah seorang agen rahasia Amerika yang bekerja untuk Office of Strategic Services (OSS) dan Special Operations Executive (SU) selama Perang Dunia Kedua. Lahir pada tanggal 6 April tahun 1906 di Baltimore, Maryland, Virginia Hall menunjukkan keberanian luar biasa meskipun kehilangan satu kakinya dalam kecelakaan berburu pada tahun 1932. Dia menggunakan kaki kayu yang dia juluki Cuthbert. Selama perang, Virginia Hall melakukan berbagai misi berbahaya di Eropa, termasuk membantu perlawanan Prancis dan mengumpulkan intelijen penting untuk sekutu. Keberaniannya dan kemampuannya untuk menyusup ke wilayah musuh membuatnya menjadi salah satu agen yang paling dicari oleh Nazi. Gestapo, polisi rahasia Nazi, menjulukinya The Limping Lady, karena cara berjalannya yang khas. Virginia Hall bekerja di bawah nama kode, Marie, dan Diane, dan memainkan peran kunci dalam operasi sabotase dan pengintaian. Dia membantu mengorganisir jaringan perlawanan, menyediakan senjata dan peralatan, serta melatih pejuang perlawanan. Meskipun sering berada dalam bahaya besar, dia berhasil menghindari penangkapan dan terus memberikan kontribusi signifikan bagi upaya perang sekutu. Setelah perang, Virginia Hall dianugerahi berbagai penghargaan atas jasanya, termasuk Distinguished Service Cross dari Amerika Serikat dan Croix de Guerre dari Prancis. Dia melanjutkan karirnya di Central Intelligence Agency (CIA) hingga pensiun pada tahun 1966. Keberanian dan dedikasi Virginia Hall menjadikannya salah satu pahlawan yang paling dihormati dalam sejarah intelijen, dan kisahnya terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. 7. Nur Inayat Khan. Terakhir, Nur Inayat Khan, seorang agen rahasia Inggris keturunan India, bekerja untuk Special Operations Executive (SU) selama Perang Dunia Kedua. Nur lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1914 di Moskow dari seorang ibu Amerika dan ayah keturunan kerajaan India. Dia adalah keturunan Sultan Tipu dari Mysore, seorang penguasa Muslim abad ke-18. Setelah dididik di Paris, Nur melarikan diri ke London pada awal Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1943, dia kembali ke Prancis sebagai operator radio wanita pertama yang dikirim oleh Inggris ke wilayah yang diduduki Nazi. Tugasnya adalah membantu perlawanan Prancis dengan mengirimkan pesan-pesan penting kembali ke Inggris. Meskipun Nur memiliki keyakinan sufi yang mengajarkan non-kekerasan dan kerukunan beragama, dia memilih untuk berjuang melawan fasisme ketika negaranya membutuhkannya. Nur dikenal karena keberaniannya yang luar biasa. Ketika kelompok perlawanan tempat dia bekerja mengalami penangkapan massal oleh Gestapo Jerman,
dia menolak untuk meninggalkan posnya meskipun ditawari kesempatan untuk kembali ke Inggris. Pada akhirnya, Nur ditangkap oleh Gestapo pada tahun 1943 setelah dikhianati oleh seorang kolaborator. Dia ditahan dan diinterogasi dengan keras, tetapi tidak pernah mengungkapkan informasi penting atau nama aslinya. Nur dieksekusi di kamp konsentrasi Dachau pada tahun 1944. Kata terakhirnya sebelum dieksekusi adalah "liberté" atau kebebasan. Setelah kematiannya, Nur dianugerahi George Cross secara anumerta, salah satu penghargaan tertinggi Inggris, atas tindakan kepahlawanan terbesar. Dia juga menerima Croix de Guerre dari pemerintah Prancis pada tahun 1946. Pada tahun 2012, sebuah patung Nur diresmikan di London oleh Putri Anne untuk menghormati kepahlawanannya. Nur Inayat Khan dikenang sebagai pahlawan yang berani dan penuh pengorbanan, simbol keberanian dan dedikasi dalam perjuangan melawan tirani dan penindasan. Itulah 7 wanita cantik yang terlibat dalam dunia spionase. Kisah mereka mengajarkan kita tentang keberanian, kecerdasan, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.